Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Warga di Sungai Balik Balai Gadang butuh perbaikan jalan segera. Sejumlah kebutuhan bahan pokok di Mentawai masih didatangkan dari Padang. Ya yang bu, awak, berarti awak bunyi tadi. Yo, oke. Sejak awal tahun ini, Polres Pesisir Selatan gencar memburu pengedar narkoba yang beroperasi. Satu persatu dicokok. Mereka tak bisa mengelak karena polisi juga menemukan sejumlah barang bukti. 7 orang pengedar ditangkap polisi dengan total barang bukti 7 paket kecil sabu-sabu dengan total berat 1,33 gram dan ganja 8,5 gram. Dari jumlah tersangka tersebut, 1 diantaranya wanita. 4 kasus berada di Kecamatan Sutera, 1 kasus di Kecamatan Linggo Saribaganti, dan 1 kasus lainnya di Kecamatan Lengayang. Penangkapan pertama di Kampung Timbulun, Kecamatan Sutera, dengan barang bukti 10 paket kecil ganja. Setelah itu, polisi menangkap 2 tersangka pengedar sabu-sabu dengan barang bukti 1 paket kecil. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan hingga menciduk 3 tersangka lainnya. Satgas Narkoba semenjak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 16 Januari 2023 telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan sebanyak 6 kasus. Dari jumlah tersangka yang berhasil kita amankan dari 6 kasus tersebut sebanyak 7 tersangka terdiri dari 6 orang pria dan 1 orang wanita. Penangkapan ini menjadi bukti jika wilayah pesisir selatan menjadi pasar baru bagi pengedar narkotika. Para nenek mama dan pemangku kepentingan lainnya harus waspada agar anak dan keponakannya tak terjerumus narkotika. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sampai kan ada warnet itu. Ya. Tangkok di situ kan, wah kaca sih lah baik. Tapi Dengan tenang, beberapa anggota reserse Polsek Bungus ini menuju kawasan Teluk Kabung, sekitar 25 km dari pusat kota Padang. Polisi ini hendak menangkap pemuda setempat yang kerap memalak sopir tangki. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menjalankan tugasnya itu. Pasalnya, polisi langsung bertemu dengan seorang pelaku yang sedang beraksi. Tak ayal, pemuda pengangguran ini pun ditangkap. Tak hanya itu, polisi juga menemukan puluhan botol air mineral yang tersusun rapi. Setiap botolnya juga dilengkapi dengan plastik kecil yang berisi sabun. Modusnya, setiap truk yang keluar dari tangki BBM diwajibkan berhenti di sebuah warung dan membeli air mineral yang telah disiapkan pemuda setempat. Setiap paket dijual seharga Rp20.000. Jika sang sopir tak membeli paket air mineral itu, maka para pemalak akan mencari gara-gara dan membuat keributan. Dari hasil pemeriksaan, ternyata pungli di areal tangki timbun BBM Teluk Kabung ini telah berlangsung sejak lama. Penangkapan yang dilakukan polisi hanya menghentikan pungli ini dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu, pelaku yang didominasi pemuda setempat juga dilakukan secara bergiliran. Bahkan beberapa orang menjadikan pemalakan tersebut sebagai mata pencahariannya. Melakukan penangkapan 1 orang tersangka pungli di daerah depan depo Pertamina. Ya, kita amankan beberapa botol aqua, minuman, dan sabun yang dijual kepada para supir dengan harga yang kurang wajar. Prakteknya sudah mereka lakukan selama lebih 6 bulan ini. 1 orang tersangka, dan kita sudah serahkan ke Polresta Padang untuk penyidikan lebih lanjutnya. Seorang pelaku yang ditangkap polisi ini diserahkan ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Alfi melaporkan dari Padang. Beginilah kondisi jalan yang harus dilalui oleh lebih kurang 100 warga yang berdomisili di Sungai Bali setiap hari.
Jalan sepanjang 3 km ini rusak dan dipenuhi bebatuan. Meski hanya berjarak lebih kurang 25 km dari pusat Kota Padang, masyarakat di Sungai Bali, Kelurahan Balai Gadang, pinggiran Kota Padang, berharap pemerintah berperan aktif untuk membuat jalan beton di wilayah mereka. Menurut Ketua RT setempat, sejak dibuat puluhan tahun lalu, jalan itu tak pernah diperbaiki. Warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Padang. Namun warga hanya dijanjikan bahwa jalan itu segera diperbaiki. Namun hingga kini, jalan itu tetap rusak. Di saat hujan, masyarakat tidak berani menggunakan sepeda motor untuk melintas karena jalannya licin dan berbatu-batu. Meldi dulu mesmian masalah tu berjanji dulu kami melek jalan ko. Sampai kini lo dah dah. Jika apa tu dia harus rencak jalan ko deh. Total berapa kakak di sini nih Pak? Lebih 100 lebih kurang. 100 lebih kurang. Dari bawah dari benda kundu keteh. Ini jalan rusaknya berapa kilo nih Pak? Go 3 kilo lah. Jalan rusak ini merupakan jalan satu-satunya yang digunakan warga setiap hari untuk beraktivitas, seperti ke sawah, ladang, dan ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Robiham melaporkan dari Padang. Beginilah aktivitas di dermaga Pelabuhan Kapal Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa subuh. Saat kapal penumpang ASDP Gambolo datang dari Padang membawa penumpang dan sejumlah kebutuhan bahan pokok. Barang pokok ini akan dijual di warung atau kedai yang tersebar di Tua Pejat. Kebutuhan pokok yang didatangkan dari Padang seperti sayur, kentang, cabai, beras, serta telur ayam, hingga kebutuhan pokok lainnya, mulai diturunkan satu persatu oleh buruh pelabuhan. Sembako tersebut dibawa dengan becak motor dan mobil truk ke sejumlah warung atau kedai para pedagang yang berada di Tua Pejat. Meski saat ini sembako masih didatangkan dari Padang, hal ini tidak dikeluhkan oleh warga Mentawai. Menurut mereka, harganya relatif masih stabil, belum ada kenaikan yang signifikan. Kalau saya sih perasaan stabil-stabil aja, paling naiknya pun nggak seberapa sih. Ya wajar saja dari Padang, karena dari Padang ke sini butuh ongkos biasa saja. Kalau hari ini belum tahu ya, karena baruannya juga kalau hari ini. Kalau biasanya sih stabil sih, nggak berapa jauh. Hari ini mau beli cabai, beli bawang, beli beras. Ya naik sedikit biasa lah, itu karena perjalanan kita kan kapal. Jadwal kedatangan sembako ke kabupaten terluar di Sumatera Barat ini sesuai dengan jadwal kapal ASDP, yakni 2 kali sepekan. Sembako, beras, itulah makan ayam. Itu terus kalau untuk selain itu Pak, barang-barang kebutuhan yang untuk di Mentawai ini selain beras, sayur-sayuran, itu masih didatangkan dari Padang juga Pak? Dari Padang semua. Itu rata-rata mobil-mobil itu membawa sembako untuk ke sini ya Pak. Ketergantungan warga Mentawai dengan dunia luar dalam segala hal telah terjadi sejak dulu kala, saat daerah ini masih berbentuk kecamatan dan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Namun sejak dimekarkan 23 tahun lalu, pemerintah setempat belum mampu mengatasi ketergantungan tersebut. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.